Saya mungkin gak lama-lama saya tahu Tuhan akan lakukan sesuatu. Tema yang diberi buat saya hari ini namanya Glorious Manifestation, atau manifestasi kemuliaan, kekudusan, dan glory Tuhan. Saudara, temanya kira-kira gini. Saudara, banyak orang gak suka disimpan Tuhan. Maunya cepat-cepat dimunculkan, maunya doa-doa cepat dijawab, lebih cepat, lebih asik, lebih mudah. Padahal manusia-manusia terkuat itu selalu di tempat yang dingin dan sepi, gak berisik. Setiap kali saudara dan saya di tempat, kepengenan kita pengen orang tahu, sehingga mereka akan membantu jiwa kita dan mengentertain itu. Kita akan coba sampaikan itu di status WA, di status Instagram atau apapun, supaya orang kita tahu kita sedang butuh support. Tapi saya menemukan ada kemuliaan-kemuliaan yang ada di hidup seseorang. Itu terjadi, itu dimasak, itu ditempa, itu dimolding. Sampai itu jadi justru sampai menunggu saudara dan saya dikekep, disimpan. Sampai satu waktu gak ada orang tahu. Sehingga satu waktu, begitu waktu yang tepat, begitu semua sudah cukup matang dengan anugerah Tuhan. Dan Tuhan pencet tombolnya dan kemuliaan itu dinyatakan dengan luar biasa. Saya mungkin akan mulai dengan seperti ini, saya cepat saja. Kemuliaan itu buah dari sebuah proses pertukaran. Bro, boleh naikin mic saya dikit ya? Sudah. Pitanya lagi bagus banget, pita suaranya. Kemuliaan itu buah dari proses pertukaran antara yang ilahi dan daging. Seseorang tidak akan bisa jadi ilahi kalau tidak ada yang dari daging kita diremukkan, dipotong atau dikurangi. Keilahian itu tidak akan terjadi kalau tidak ada ruangan buat Tuhan diperbesar dan ruangan buat diri kita diperkecil. Di dalamnya ada proses pertukaran. Tanpa pertukaran, keilahian gak bisa turun. Tidak mungkin Tuhan pakai seseorang yang hidupnya penuh dengan dirinya sendiri. Saya akan lihat di botol minum saya, di sini udah penuh, ruangannya tinggal dikit. Di dalamnya penuh dengan mimpi saudara dan saya, keluh kesah, keinginan A, B, C, D, pengen kaya, pengen motor, pengen mobil, seperti foto-foto yang saudara taruh di wallpaper saudara handphonemu sekarang. Dan begitu semuanya penuh dengan diri kita, Tuhan mau masuk, sisanya udah tinggal dikit. Makanya kadang-kadang banyak orang kesel dan marah begitu wajah kita dirobek, kita tutupnya dibuka dan ditumpahkan, kita protes ke Tuhan. Padahal di dalamnya butuh pertukaran. Saudara dan saya mau kasih ruangan Tuhan bos gini dan kita berharap pada glorious manifestation, nggak mungkin. Selalu ada pertukaran. Salah satunya adalah antara kuasa dengan perasaan. Kamu mau kuasa atau mau perasaan? Kamu mau kuasa atau semua emosi? Sehingga soalnya kalau mau kuasa, ya perasaan, semua kelemahan, semua emosi sampai yang tadi Ibu Irene sampaikan, ya turun atau buang aja. Maafkan saya nggak pengen sampaikan ini, tapi izinkan saya jadi apa adanya, lebih apa adanya saudara dengan saudara. Sudah 30 orang lebih datangin saya mungkin, dan 40 orang lebih sampai semalam. Sebagian dari saudara hamba-hamba Tuhan. Maafkan saya di dalam nama Yesus. Saudara mau sembuh, mau pulih, tuker itu. Bahkan rasa malu kalau saya sampaikan ini ke saudara. Beberapa orang ngomong ke saya ini nggak bisa tidur kalau nggak masturbasi. Ada hamba-hamba Tuhan yang ngomong ke saya begini, saya ini nggak bisa. Tiap bulan saya pasti ML sama seseorang, entah sesama cowok, entah sesama jenis atau dengan perempuan. Sudah 40 orang datang ke saya dengan hal yang mirip. Ada orang yang pengen bunuh diri gara-gara anjingnya mati. Iya, beberapa saudara mungkin ketawa, tapi itu menyedihkan sekali. Halo. Beberapa saudara mungkin pulang dari sini nggak tahu soalnya mau lanjutkan hidup seperti apa. Bayar ini, bayar itu. Keilahian, manifestasi Tuhan gak bisa terjadi kalau saudara dan saya nggak buat pertukaran. Ya udah tuker Tuhan, Tuhan jawab doaku. Gini, Tuhan nggak perlu jawab doaku, tapi paling nggak engkau hadir. Berani nggak ngomong gitu? Kenapa? Karena itu pertukaran. Saudara harus bertukar antara saudara mau kemenangan atau saudara mau kebebasan.
Bebas ABCD, bebas jalan-jalan, bebas lakukan ini, bebas lakukan itu semaunya. Saudara mau menang atau saudara merelakan kebebasanmu ditaruh dan saudara selamanya jadi hamba dan memberikan hidup saudara dan saya di bawah kuasa Tuhan. Seperti tadi Ibu Iren cerita. Ya elah, beli kulkas saja masa nanya Tuhan. Buat beberapa orang ya elah. Tapi buat beberapa orang memutuskan untuk mengikuti Tuhan, mereka nggak akan berkata ya elah. Tapi mereka akan taruh Tuhan sebagai Tuhan. Namanya juga Tuhan. Manusia yang paling powerful adalah mereka yang di tempat Tuhan, di tempat tersembunyi. Mereka yang diurapi adalah mereka yang dimurnikan di tempat tersembunyi dan gak pernah berhenti dan gak pernah mundur. Tuhan menaruh benih pribadinya di tempat kosong yang bernama kerelaan. Dia bisa taruh pribadinya, benihnya yang nanti akan tumbuh. Begitu saudara dan saya punya kerelaan, baru ada ruang kosong, dia bisa taruh dirinya di dalam. Makanya terakhir ini Bu Win juga sempat cerita bagaimana Bu Win nabur ruang. Itu ngasih ruang karena rela. Bayar sekian jumlah supaya ada orang-orang ditolong, dibawa, dikumpulkan yang kurang tidur ini. Lihatlah suara-suara pengkhotbah ini, suara-suara itu pada serak-serak basah, becek, banjir, Roh Kudus pokoknya. Saya percepatlah saudara. Soalnya saya akan menunjukkan seseorang, saya boleh minta satu tongkat supra, saya boleh minta satu penari yang cukup dewasa, boleh angkat tongkat supra, boleh di sebelah saya. Saya akan tunjukkan saudara bagaimana Tuhan coba menjadikan saudara dan saya jadi milik pribadi. Dan tolong sadarilah itu. Semua yang pengen Tuhan jadikan milik pribadi, dia akan pisahkan saudara, suka nggak suka, enak nggak enak. Boleh nggak tidak mempertanyakan itu dan membiarkan Tuhan lakukan itu di hidup saudara dan saya. Kalau ada yang dipotong, ada yang dipisah, kalau ada yang dipinggirkan di hidupmu, terimalah karena Tuhan pengen lakukan sesuatu itu di hidup saudara dan saya supaya saudara dan saya jadi milik pribadi Tuhan. Tuhan nggak pengen ada yang lain. Saya akan tunjukkan saudara apa yang terjadi dengan beberapa orang yang disimpan Tuhan dan sampai akhirnya begitu tongkat dari para gembala dan pemimpinnya ditaruh di hidup mereka, mereka jadi orang yang beda. Begitu mereka kasih ruang buat Tuhan yang namanya kerelaan, tahu-tahu benih Tuhan bisa masuk, tahu-tahu mereka bisa tumbuh jadi luar biasa. Orang pertama Joshua. Joshua 1 ayat 2 dan 3, 5 dan 6. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, bla 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 bla. Udah sudah tahu ayatnya. Sekian puluh tahun dia disimpan di padang gurun. Sekian puluh tahun dia cuma ngikuti, dia lihat sebuah contoh, dia lihat sebuah teladan. Sekian tahun yang disuruh di dunia dan menghamba, ngikuti. Dia nggak pernah buat keputusan di dirinya sendiri. Dia nggak pernah jalan-jalan kemana-mana. Begitu Musa dipanggil Tuhan masuk ketemu Tuhan di kemah Tuhan, dia ngikuti ketemu Allah yang Maha Tinggi. Musa besar dengan pendidikan kerajaan dan militer. Joshua besar di padang gurun dengan lihat Tuhan jalan di depan bangsa Israel dan di belakang bangsa Israel. Yang satu dididik di istana, yang satu dididik tiap pagi mengumpulkan remah, mengumpulkan makanan surgawi yang kecil-kecil. Yang kalau kamu lewat Kairos, itu lewat. Seorang pembantu dan budak yang tahu-tahu diserahi satu pasukan besar. Nggak perlu beli X-Max. Beberapa nggak ngerti. Nggak perlu beli moge. Puji Tuhan kalian ngerti. Motor saya baru dan gede banget saudara. Hari itu Joshua nggak perlu itu. Dan begitu tahu-tahu udah enak-enak jadi budak, maafkan bahasa saya, tahu-tahu diserai sebuah tongkat dan pimpinlah bangsa ini.
Beberapa saudara ngikutin Tuhan 10-20 tahun dan seperti tidak terjadi sesuatu. Boleh enggak? Tunggu dia muncul. Orang kedua, namanya Elisa. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengembudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ada orang-orang yang saudara sekian tahun terakhir ngebajak terus kayak nggak ada hasil. Bangun pagi pulang malam, bangun pagi pulang malam. Deklarasi, beberapa yang baru datang, saya perhatikan saudara yang baru pertama kali ikut, ini dikit-dikit deklarasi, apa-apa ayat diteriak-teriakin. Kebaca dari muka saudara. Oh memang harus ngomong ya? Ya memang harus ngomong, kan firman diberkatakan saudara, bukan dilihatin. Hidupnya membajak, tapi begitu ada orang datang lewat bawa jubah, bawa tongkat gembala, bawa tongkat otoritas, waktu dilemparkan dia nggak berkata, Om, bajunya jatuh, saya titipin lost and found ya, saya titipin RO. Begitu dia lihat jubah jatuh, dia tahu dia harus taruh lembu dan ladangnya, dan dia memilih mengikuti Tuhan yang baru. Sampai kapan gak tahu. Sampai waktu Elia diangkat Tuhan ke sorga. Jubah yang real, yang double porsi itu akhirnya turun di hidupnya. Sampai minta emoji fulung. Orang ketiga namanya Yehu. Yehu 1 Raja-Raja 19 ayat 16-17. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Saudara, ada hukum penulisan di Alkitab. Kalau namamu harus ditemani satu nama orang lain, artinya engkau orang biasa, engkau bukan orang terkenal. Orang lebih kenal kakekmu si Nimsi itu. Haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mahala harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh Elisa. Saudara, ini bukan orang terkenal, tapi sejarah mencatat Nimsi adalah keturunan dan keluarga tentara. Beberapa keturunan dari generasi demi generasi mereka ada untuk melayani kerajaan Israel. Mereka melayani raja-raja dalam bentuk apa? Tugasnya berperang tiap hari, tiap waktu, tiap saat mereka terima perintah dan instruksi untuk maju perang. Hidupnya cuma nunggu di sebuah tempat tanpa orang tahu. Hidup matinya rakyat nggak tahu, bangsawan yang lain nggak tahu kapan kamu hidup, kamu mati, kamu butuh bantuan atau nggak ada yang tahu. Dia tugasnya adalah menyandang pedang dan menunggu panggilan perang. Kau sudah tahu, ini orang sangat keren dengan pengabdiannya, keturunan demi keturunan. Dia ini jenderal perang, salah satu raja di Israel yang tidak punya garis raja di atasnya. Keturunan para panglima perang. Saudara tahu apa yang Yehu lakukan? Ini orang pertama yang membunuh, menghabisi semua Baal cuma dengan satu instruksi dan angkat pedang. Saudara tahu Elia itu hampir mati gara-gara Isabel. Kalau saya pengen tahu cara Tuhan menyimpan seseorang dalam pengabdian dan memunculkannya dengan kuasa, hari itu begitu Yehu naik, Isabel yang hampir membunuh Nabi Elia, dia cuma datang masuk kota dan berkata, siapa yang memihak aku? 2-3 orang muncul, saya lemparkan Isabel, buang mayat keluar, dilempar, dibuang dari jendela, mati, jatuh, perang. Dia menghabisi Baal dan Isabel cuma dengan satu teriakan. Terus.
Saudara, jangan salah pikir disimpan Tuhan itu mudah, tapi jangan saudara pikir juga disimpan Tuhan itu perkara sepele. Kalau saudara dan saya sedang di tempat dengarkan ini, satu hari Tuhan Allah yang mati pencet tombolnya. Orang selanjutnya saudara tahu, namanya Petrus. Salah satu orang yang kepadanya Tuhan mengucapkan firman secara khusus. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang ini, di atas hidupmu Petrus, di atas hidupmu hai pasukan Tuhan, di mana alam maut tidak akan dapat tahan menghadapi saudara dan saya. Di atas batu karang yang saudara tahu, Petrus ini salah satu orang paling labil, naik turun, kadang beriman, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak, kadang setia, kadang enggak. Tapi satu hari orang yang paling dia cintai mati di kayu salib. 3 hari yang dia lihat kematian, katanya janjinya ABCD, seperti saudara mempercayakan Tuhan, katanya janjinya ABCD. 3 hari mati, 3 hari berhadapan dengan neraka. Tapi ternyata neraka yang dia hadapi selama sekian hari ini, pribadi yang dia paling cintai dan kejar seumur hidupnya, waktu dia lihat itu cuma jadi mayat. Percayalah, neraka hari itu sedang face to face dengan Petrus, seperti waktu saudara sedang face to face dengan kegelapan di rumahmu masing-masing. Tapi hari itu datang, begitu Allah muncul ke hadapannya. Setiap kali khotbah 3.000 orang diselamatkan, dipencet tombolnya. Pesan terakhir ini pesan buat saudara, siapapun saudara dengar firman ini di tempatnya di belakang yang streaming. Saudara, ini panggilan untuk saudara dan saya menyatakan kemuliaan Tuhan. Yosua 3 ayat 14 sampai 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah, perhatian ini, para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebat sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Sungainya dipenuh, lagi naik, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat kota Adam, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah Indonesia, lalu menyeberanglah Malaysia, lalu menyeberanglah Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Di atas ditentanglah Yeriko. Tetapi para imam, kita pengangkut tabut perjanjian itu tetap berhitam yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel, bangsa Indonesia, Malaysia, India, atau apapun bangsamu, menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Tutup Alkitab, saudara lihat ke sini.